Hai kawan-kawan, bertemu kembali dengan saya Abid Prida. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang jaringan nirkabel. Mungkin kawan-kawan banyak yang belum tahu apa sih jaringan nirkabel itu, ya kan? Oke lah, langsung saja kalian simak videonya. Pertama, pengertian jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah teknologi yang menggunakan dua perangkat untuk bertukar data tanpa perlu kabel untuk mengirimkan data, sehingga kita tidak perlu repot-repot untuk melakukan banyak manajemen kabel dan perubahan kabel. Jaringan nirkabel ini menggunakan berbagai jenis media transmisi nirkabel seperti gelombang radio, gelombang mikro, atau cahaya inframerah. Jaringan nirkabel dapat dikelompokkan ke dalam berbagai jenis jaringan, yaitu WPAN, WLAN, WMAN, dan W1. Kedua, macam-macam jaringan nirkabel. Yang pertama, Wireless Personal Area Network atau biasa disingkat WPAN. Teknologi WPAN memungkinkan pengguna untuk membangun komunikasi nirkabel secara dadakan atau biasa disebut mode ad hoc. Area yang dicakup oleh WPAN sendiri dapat mencapai 10 meter. WPAN yang saat ini terkenal adalah Bluetooth dan lampu inframerah. Bluetooth adalah teknologi pengganti kabel yang memanfaatkan gelombang radio untuk mengirimkan data. Kedua, Wireless Metropolitan Area Networks atau biasa disingkat WMAN. WMAN memungkinkan user untuk membangun koneksi tanpa antar sejumlah lokasi di wilayah metropolitan, misalnya antara sejumlah gedung perkantoran di satu kota atau di kampus universitas. Keuntungan dari teknologi WMAN adalah bahwa pengguna tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk memasang kabel. Untuk mengirim data, WMAN dapat menggunakan gelombang radio atau cahaya inframerah. Saat ini permintaan akan jaringan akses nirkabel pita lebar semakin meningkat. Ketiga, Wireless Local Area Network atau biasa disingkat WLAN. WLAN memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi dalam lingkungan mereka sendiri, misalnya di gedung perusahaan, gedung kampus, atau di ruang publik seperti bandara. WLAN juga cocok untuk digunakan di kantor yang bersifat sementara, tidak memungkinkan pengguna untuk menginstal kabel tambahan. WLAN juga dapat diimplementasikan sebagai pelengkap LAN yang ada. WLAN dapat bekerja dengan dua cara yang berbeda dalam infrastruktur WLAN dan stasiun nirkabel atau perangkat yang dilengkapi dengan kartu jaringan radio atau modem eksternal terhubung ke titik akses nirkabel. Keempat, Wireless Wide Area Network atau biasa disingkat W1. Teknologi W1 memungkinkan user untuk membuat koneksi nirkabel ke jaringan pribadi atau publik dari jarak jauh. Koneksi dapat berlangsung di area yang sangat luas seperti kota atau negara. Penggunaan teknologi W1 yang telah diterapkan di Indonesia adalah sistem generasi kedua atau 2G, dan sekarang perkembangannya telah mencapai jaringan 4G dan selanjutnya akan segera mengarah ke jaringan yang lebih baru, yaitu jaringan 5G. Kelebihan jaringan nirkabel. Pertama, proses pengembangan diklasifikasikan sebagai lebih cepat dari jaringan kabel. Kedua, lebih mudah berkembang. Ketiga, lebih mudah untuk memperbaiki atau pindah dari jaringan kabel. Keempat, tidak memerlukan kabel yang harganya mahal. Kelima, biaya perawatan relatif lebih murah. Keenam, mampu menjangkau daerah-daerah di mana medannya sulit. Ketujuh, tidak memerlukan area yang luas untuk infrastruktur. Kedelapan, kecepatan transfer data lebih stabil. Kekurangan jaringan nirkabel. Pertama, untuk pengembangan yang lebih mahal. Kedua, keamanan data lebih lemah. Ketiga, sinyal bisa terganggu oleh cuaca. Keempat, komponen yang cenderung lebih mahal. Kelima, ada banyak hal yang dapat mengganggu sinyal seperti bangunan, pohon, dan lain-lain. Demikianlah video pelajaran tentang pengertian jaringan nirkabel yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Terima kasih telah belajar dengan kami. Jangan lupa like and subscribe ya.
Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Sampai jumpa.